Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Panggil, coba kemari sebentar. Ini harga mobilnya berapa? Ya, yang kayak catat nomor HP bapak berapa? Nanti saya hubungi. Ya. Demikian pula seorang yang merespon petunjuk bayani dari Allah, dia merespon Al-Quran, dia merespon ciptaan Allah, nanti dia akan dapat yang ketiga, petunjuk taufiki akan dia dapat. Maka mustahil orang yang tidak merespon petunjuk bayani, mustahil akan dapat petunjuk taufiki. Seorang yang tidak mengindahkan perintah Allah, mustahil dia dapat petunjuk taufiki. Seorang yang terus menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, jangan pernah harap dapat petunjuk taufiki dari Allah. Ketika diberikan Al-Quran, seorang tidak mau mengkaji, tidak mau mentadabbur, mustahil dia akan dapat petunjuk taufiki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka terhenti di situ saja. Maka oleh karena itu, kita kalau ingin dapat petunjuk taufiki, respon semua apa yang diberikan oleh Allah. Salatlah kamu, tah semayang, itu tah memang. Salat kamu, beribadah kamu, itu kan untuk kita semua, untuk kita semua. Sedangkan harta yang kita kumpul, kalau kita simpan, itu untuk orang lain semua. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kamu mau duit cash? Ya, nampak. Mau cash atau hak warisan? Sahabat lain berpikir, maksud cash apa? Duit cash di tangan ini, duit cash. Kamu mau duit cash atau warisan? Sahabat berpikir, kalau warisan hanya jelas, nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Tunggu dia mati dulu. Tunggu mati dulu baru dapat warisan. Atau begini, kalau dia punya anak punya ini, oh nggak dapat saya. Kenapa? Terhijab oleh sebulan, terhijab oleh sebulan. Sahabat mengatakan dengan sangat cepat sekali, kami cinta kepada harta yang ada di depan kami ya Rasulullah. Rupanya maksud Rasulullah berbeda. Apa kata Rasulullah? Maksud harta cash dengan harta warisan. Harta cash kata Rasulullah, yang kalian sedekahkan itu harta cash kalian itu. Tidak akan pernah berkurang sedikit pun kata Rasulullah SAW. Kita mau duit cash, bersedekahlah. Kita mau duit cash, bantulah orang lain. Harta yang sudah kita bantu orang lain, itu adalah pembendaharaan kita. Nanti kan kita panen ketika mau meninggal dunia, itu kita panen semuanya. Itu duit cash namanya. Tetapi harta warisan kata Rasulullah, duit yang kamu cari puluhan tahun, kemudian kamu simpan. Kebah gede. Waktu kamu meninggal, diambil oleh orang lain itu. Bukan harta cash kan? Harta kamu miliaran itu diambil oleh orang lain. Kamu suka yang mana? Kalau kamu suka yang yang cash, bersedekahlah kamu. Beribadahlah kamu. Gunakanlah duitmu untuk membantu orang lain. Itu cash dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya duit 100.000, kita bantu orang lain 1.000 rupiah, 1.000. Kita meninggal dunia, 99.000 itu merepah orang lain. Ahli waris sudah lihat-lihat. Bahkan ketika kita sakit, kalian aja meninggal ya. Kapan meninggal? Ya waktu kita sakit, kita pikir, oh my kata kilo. Ahli waris semua datang, Pak. Padahal mereka sudah kira-kira. Kalau meninggal saya dapat pajero. Lain kata meninggal saya dapat tanah. Dia nggak ada kerja, Pak. Kerja tidak ada apa-apa, nggak ada. Pajero uang kita sendiri. Tanah itu uang kita sendiri. Kita cari 20 tahun untuk beli pajero. 20 tahun kita beli tanah. Tapi waktu kita meninggal dunia, saudara kita dengan mudah ambil pajero kita. Saudara kita dengan mudah ambil tanah kita. Ya. Artinya apa? Kalau kamu mau harta warisan kata Rasulullah, baik nomor sedekah, kebah mendang gede. Itu harta itu untuk orang lain. Maka Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Bodoh sekali seorang itu kata Imam Ghazali, Pak. Bodoh sekali. Mengumpulkan duit puluhan tahun, kemudian dia meninggal dunia, dia tinggalkan duit begitu saja. Tidak ada ambil manfaat sedikit pun. Manfaat diambil oleh ahli waris. Ya, ahli waris. Itu lumayan kalau dia punya anak. Kalau nggak punya anak, alih cocok. Kalau punya anak, diambil oleh anak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi mereka itu, ini mir rabbihim itu. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan itu menunjukkan li ta'zim. Maka diungkapkan dengan mir rabbihim. Ini bukan min tabai, tidak, tapi ta'zim. Jadi melekatkan nama Allah itu dengan pahala, itu ta'zim namanya. Contoh ya, kita kalau dapat sertifikat diteken oleh Prabowo, cukup senang. Presiden teken. Jangankan presiden, Pak Kecil teken. Ini bapak ini sering gotong royong, geteken,
Jadi dapat sertifikat. Yang teken pak kecil, yang gecok sertifikat gedipe nama di ruang tamu. Padahal yang teken pak kecil teken. Ini dua pak tekenan pak kecil, padahal pak kecil menggedeputan bahasa pak. Email sekdes pak teken juga pak. Dia enggak tahu siapa itu orang itu. Mana tahu yang penting teken ini. Yang penting teken. Yang bangga kita pak dapat pak kecil teken. Apalagi presiden yang teken pak. Ya, yang teken presiden. Ya. Ini contoh apa namanya? Ada dapat penajihan. Kalau sudah 10 tahun, lu nama demeji ni pak. Tapi anak lu je lu kebah ni pak. Apa namanya? Satya Lentana. Lu nama demeji. Laga diteken Pak Jokowi pak. Cukup tenang orang paknya. Lu kebah. Padahal Pak Jokowi mengeturi dan katanya, Pak keturi lontang keputan pak. Yang penting teken pak, teken. Nak mau lihat dia nama dia itu siapa enggak mau lihat ya. Ya. Ini digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Ini ta'zim namanya. Jadi ta'zim. Ta'zim seperti tadi. Ya. Kalau ini berbeda, Pak. Kalau tadi Pak kecil tidak mengenal kita. Tapi ini Allah mengenal kita, Pak. Bukan tidak mengenal. Itu bedanya. Kalau kecil teken-teken aja, Pak. So yang mentemui penghargaan, nah gitu so yang penting teken. Penting teken. Madumbo hello teken, teken juga. Enggak mau dia lihat ini sertifikat apa ini? Siapa ini? Kenapa Bapak ini? Enggak perlu lihat dia. Yang penting teken saja. Ya, jadi presiden begitu juga teken juga. Enggak mau tahu dia namanya siapa. Bahkan ribuan orang yang dia teken, mana itu tahu Pak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala begitu mengenal orang yang dia cintai. Ya, begitu mengenal yang dicintai. Makanya Rasulullah mengatakan begini. Wahai sahabat, kamu ingin tahu bagaimana cintanya Allah kepada hambanya? Melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Jika kalian bagaimana cinta seorang ibu kepada anaknya? Ibu tidak tega kalau anaknya digigit nyamuk. Ban lahir, Pak. Anak tega, Pak. Ibu tidak tega kalau anaknya itu pampersnya sudah penuh, nak tega ibunya. Ibu tidak tega kalau anaknya disakiti oleh orang lain. Maka terus dijaga, diberikan pendidikan, disekolahkan, diberikan pakaian dan lain sebagainya. Karena cinta seorang ibu kepada anaknya. Rasulullah mengatakan cinta Allah melebihi cinta seorang ibu kepada anaknya. Kenapa Rasulullah tahu, Pak? Rasulullah ingkasyafat anhu haqa'iq ghaibiyah. Itu hakikat gaib sudah terbongkar sama Rasulullah. Dengan Rasulullah berangkat ke langit, hakikat gaib sudah terbongkar. Dengan Rasulullah ketemu dengan Jibril, hakikat gaib sudah terbongkar. Pertanyaannya, kita bisa enggak terbongkar hakikat gaib untuk kita? Kita ingin juga seperti Rasulullah. Ingin juga bisa melihat malaikat. Ingin juga bisa ke langit. Oje, nah cara apa? Nah tahu cara. Mati dulu. Ya, mati leh. Jadi maka kata Imam Ghazali, perbedaan antara orang hidup dan mati itu apa? Orang mati kata Imam Ghazali, inkasyafat anhu haqa'iq al-ghaibiyah. Hakikat gaib itu akan terbongkar sama dia. Kita dulu cuma mengenal dalam Al-Qur'an, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita ucapkan di samping ada raqib atid. Yang penting ada depu ni. Ketika kita meninggal, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, itu saja kita dengar, Pak. Kita mendengar juga nanti malaikat Jibril, ya Pak. Jibril turun ketika Lailatul Qadar dan malaikat-malaikat yang lain. Kita cuma mendengar saja. Tapi ketika kita mau meninggal dunia, kita bisa melihat semuanya. Makanya orang sakaratul maut kadang-kadang kalau menurut kita ngelantur, padahal tidak ngelantur, Pak. Dia melihat hal gaib yang tidak bisa kita lihat. Dia bisa melihat dua malaikat yang selama ini cuma kita dengar-dengar saja. Raqib atid. Dia akan melihat siapa yang mencabut nyawa dia. Dia akan melihat siapa membawa dia ke Iliyin. Maka dia akan melihat nanti bagaimana langit 1, bagaimana langit 2, bagaimana langit 3. Dia akan melihat sampai ke langit ke-7. Dia akan melihat bagaimana wujud malaikat itu. Karena Rasulullah bersabda, ketika orang mukmin itu meninggal dunia, maka rohnya akan dibawa ke langit. Tidak ada satu langit pun yang tidak terbuka, kecuali malaikat semua beristighfar kepada Allah untuk minta ampun kepada orang yang tadi. Kenapa? Malaikat mengenal betul orang tadi. Langit semua terbuka sampai langit ke-7. Disitulah kita bisa melihat malaikat. Rupa bina wujud malaikat, bina wujud malaikat. Ya, nampak, baru kita tahu. Maka kalau kita ingin seperti itu juga, berdoalah untuk cepat-cepat meninggal. Bagah mati. Bagah mati itu taturi malaikat yang tu malaikat. Nyuhan dan taturi malaikat. Ya. Kenapa? Kita berada di alam yang berbeda. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa ulaika humul muflihun. Ini waw ini waw ataf. Ulaika diulang 2 kali, itu namanya takrir. Ada di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran.
al-itqan fi ulumil Quran. Usulut tafsir wa qawaiduhu. Pengulangan at-tikraru yufidu taukid. Pengulangan itu memaknai taukid. Taukid itu apa? Allah enggak main-main. Artinya orang ini spesial. Maka kalau ingin jadi orang spesial, lakukan 3 hal. Salat jangan pernah tinggal, Mbak. Baik dengan nyupu spesial. Temayangkan teputanya demenak kau belum, Mbak. Atau begini, dia satu yakinnya, dia yakin kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia salat, Mbak. Tapi tidak bersedekah, keri dulu. Ya keri sama saja, Mbak. Harus ada 3-3. Atau dia bersedekah, dia dermawan, Mbak, dermawan tapi temayangkan, Mbak. Kenapa temayangannya? Ini seperti kata Imam Baydawi. Manusia itu ada 3 level. Level yang pertama, annahu ya'taqid anna Allah mutali alaihi wa innahu la yaghibu anhu. Ya. Jadi model yang pertama, ada orang yakin betul, Pak. Dia yakin betul. Dia yakin betul Allah terus memantau dia. Dia yakin betul setiap apapun yang dilakukan diketahui oleh Allah. Walakinnahu la yadhuqu. Dia tidak menikmati ibadah itu. Tidak menikmati ibadah. Kadang-kadang ketemayang, kadang-kadang tak. Ya, Mbak. Tapi dia yakin pada Allah. Ini namanya fayusamma al-mu'min al-asi. Ini orang mukmin berbuat maksiat namanya. Dia yakin kepada Allah, yakin kepada pahala. Tapi dia berbuat maksiat. Demenak mentang, demenak mentang. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia mengenal Allah itu biqalbihi. Jadi dia sama juga seperti tadi, Pak. Annahu ya'taqid annallah yaqali alaihi wa la yaghibu anhu wa yaqtaribu Allah biqalbihi. Dia mendekati Allah dengan hatinya. Ini sudah masuk ke level muraqabah. Ini level dalam kajian tasawuf namanya muraqabah. Jadi artinya seorang itu menjaga terus dirinya, Pak. Nyo supaya baik kegegok bagi panjara orangnya baik kegegok. Bagaimana cara hari ini jangan zalimi orang lain? Bagaimana cara hari ini jangan buat maksiat? Bagaimana cara hari ini tidak korupsi? Itu orang muraqabah, Pak. Level muraqabah namanya. Bagaimana cara hari ini salat harus tepat waktu? Itu muraqabah namanya. Level kedua. Level ketiga ini bukan level kita. Ini level-level ahli tasawuf. Ini level-level para rasul. Bagaimana mereka itu? Sama juga seperti tadi, mereka yakin dipantau oleh Allah. Yakin Allah itu terus berada mereka dalam pantauan Allah. Tetapi mereka itu apa? Mereka melihat Allah ala basiratihi. Basirah itu pandangan jiwa, bukan pandangan mata lagi. Ini sudah masuk level ketiga. Inilah yang dialami oleh Khaisam. Khaisam itu seorang ulama di Syam. Ketika beliau sudah masuk level-level itu. Makanya khusyuk dalam beribadah itu kalau level kedua, ketiganya kah khusyuk ibadah. Tapi menyo level punnya nak khusyuk dalam ibadah. Mentang tinggal kameng luar, Allahu Akbar. Umma kameng lu kai baju, kameng lu kagak ada. Harta lu mutlu kagak ada. Itu level pertama. Orang mukmin berbuat maksiat. Kalau level kedua, itu sudah dengan model hatinya. Level ketiga, mata hati, basirah. Ya, inilah yang dialami oleh Khaisam. Khaisam ketika jadi imam. Setengah 7 menit, Pak. Lanjut baca dulu. Kita lanjut sedikit lagi. 5 menit lagi atau 10 menit lagi. Rupanya Khaisam ketika jadi imam. Makmum kan banyak. Rupanya waktu itu gempa, goyang gempa. Makmum tidur gadah aja tidur, gadah itu. Nyo menyuruh masjid ampeh. Perusahaan proyek luar. Ya, makna tu kelola. Itu tidur, Pak. Goyang long gempa, Pak, ya. Keluar lagi orang, Pak, karena melihat teman-temannya Pak lari, Pak Ali. Puncak larinya mereka semua ketika salah satu sudut masjid itu inhadamat jawanibul masjid, disebutkan situ, Pak. Rontok. Mandum ibdum, Pak, semua lari, Pak. Ya, mungkin kita juga seperti mereka itu. Nah, gempa, Pak, gempa. Leper kaplung aja, Pak. Ya. Tapi Khaisam masih sendiri dia, Pak. Allahu Akbar, salat sendiri. Allahu Akbar. Ya. Ketika dia assalamualaikum, hai makmum kagak ada. Hanale makmum, Pak. Makmum sudah hilang. Beliau heran juga, kemana makmum itu? Tadi banyak makmumnya. Akhirnya salah satu makmum mendekati Khaisam dan mengatakan, wahai Tuan Guru, apakah Tuan Guru tidak tahu tadi gempa? Oh, saya sudah menikmati sekali saya. Menikmati ibadah, nikmat ibadah. Lagi urun nikmat main judi online. Mau nikmat. Nak mau tahu dia, Pak, di depan kedai kopi ada orang ketabrak, ada orang ketabrak. Boleh. Dia nikmat sekali. Seakan-akan yang main game di dalam itu dia itu, Pak. Yang main loan, Pak. Ya, judi online, Pak. Atau main game online atau apa saja. Kan nikmat dia di situ. Orang nikmat dengan HP-nya, nikmat dengan game dan lain sebagainya. Itu sudah masuk level ketiga juga dia.
Dia basirah. Artinya apa? Main mata hati dia, Pak. Orang main game online, judi online. Kenapa? Itu di dalam game itu padahal orang lain, Pak. Tapi dia itu, Pak. Ini loan. Watai po tu kenang loan ji, Pak. Padahal orang lain di dalam itu. Lagi urung nonton bola, itu sudah masuk level ketiga. Gol, ye tipak pupu yang naik tipak. Padahal yang mendemep je piala ke, mandung ke. Gol, pumui pepeh menjaga. Apa urusan dia pepeh menjaga? Ini dia itu sudah masuk level basirah. Menikmati, dia sudah menikmati. Yang menikmati. Kalau klub dia, Pak, cok bater rom TV, Pak. Betullah TV le, Pak. Dia sudah masuk level basirah. Itu kalau terjadi gempa, wahai gempa, palai hana gol lama. Mentang tetap hana gol lama. Ini level basirah namanya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Itu level-level manusia. Ini namanya orang ini, kata Imam Baydawi, ini Baydawi melakukan pendekatan, biasanya jarang beliau pendekatan tasawuf. Biasanya tasawuf itu Imam Qushairi dan Imam Al-Qayyim dalam tafsir beliau itu. Imam Baydawi jarang. Tapi pada waktu itu beliau melakukan pendekatan tasawuf dalam tafsirnya. Maka orang seperti ini namanya musyahadah namanya. Kalau tadi muraqabah, ini musyahadah. Musyahadah artinya apa? Apapun yang dia lihat, dia terbayang Allah Subhanahu wa taala. Nyan. Ikala orang je tinggal ke Allah. Ikala orang kafir tinggal je ke Allah, peka binan Allah. Ikala kenyo tinggal ke Allah, mandu tinggal ke Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah level-level basirah namanya. Ya. Ulaika wa ulaika humul muflihun. Apa itu muflihun? Kenapa kita selalu nanti dalam surah Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun. Muflihun itu peminjaman kata itu dari falaha. Falaha itu artinya petani, petani. Nanti kita bisa melihat di dalam fikih lughah, fikih bahasa. Jadi bukan fikih, bukan itu saja ada fikih, Pak, usul fikih tidak. Tafsir pun ada usul tafsir, Pak. Bahasa juga ada fikihnya. Jadi kalau kita melihat dalam fikih lughah, fikih bahasa, itu muflihun, atau nanti bisa kita lihat dalam tafsir Ibnu Ashur. Beliau melakukan pendekatan melalui ilmu balaghah. Falaha itu petani. Petani itu sebenarnya yang paling beruntung di dunia itu petani, Pak. Petani. Belumnya ujian kaji petani 2 gai tanam padi, Pak. 2 gai tanam padi. Modalnya apa? 1 biji padi, Pak. 1 biji padi dia tanam. Sudah. Dia ambil 1 biji tadi yang sudah tumbuh tadi, dia tanam di sawahnya, Pak. 1 biji tadi itu bisa menumbuhkan banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Kita punya kebun, ya, Pak. Nah, bijih mau memplak. Biji cuma ada 1, Pak, 1 biji atau 2 buah biji. Kita tanam 2 biji. Modalnya cuma 2 atau 1. Ketika mangga itu tumbuh, setiap tahun 2 gai dimohon. Ketika tumbuhnya ratusan itu tumbuh, bahkan ribuan tumbuh mangga, banyak sekali. Artinya apa? Petani itu beruntung. Demikian pula orang beriman. Orang beriman itu beruntung. Sekali dia berbuat kebaikan, didoakan lagi oleh malaikat. Sekali dia berbuat kebaikan, akan terus bertambah kebaikan dia. Rahmat bertambah terus. Maka orang beriman itu seperti petani, orang beruntung. Ya, nampak orang beruntung. Diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang beriman. Maka lakukanlah sedikit-sedikit. Baik-baik lelehan, Pak. Kenapa kita mengejar dalam ibadah itu? Nilai kita kejar. Bukan kita kejar jumlah. Untuk apa kejar jumlah? Habis salat Isya jam 4, salat tahajud terusnya. Tapi habis subuhnya kamu manggil, katanya bukan ada yang tubuh niku. Tahajud kelak. Tahajud kelak. Artinya tahajud semalam enggak ada nilai sama dia. Cuma lakukan 2 rakaat saja tapi punya nilai. Seperti kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Salatul rak'ataini ba'da salatil isya'i afdal, kata beliau. 2 rakaat setelah salat Isya itu lebih afdal dibandingkan kalian salat tulal layali. Sepanjang masa wa qalbuhu sahid. Hatinya lalai. Ya teman-teman yang tahajud hati lalai. Teman-teman kamu ulikul. Teman kamu kau ulikul lama. Senang teman kamu dengar lama, mendengar ni, Pak. Ya, ketika itu tak ada nilai sama dia. Bagus salah 2 rakaat saja kata Imam, kata Ibnu Abbas, tapi punya nilai. Ya. Saya rasa cukup sekian. Kita satu-satu ayat ya, Pak. Ya, jadi insyaallah pertemuan bulan depan berarti. Bulan depan 1 ayat lagi berarti ayat ke-6. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.